Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Sehat? Mudah-mudahan sehat. Dengan kesehatan terus kita membangun kesuksesan dan mudah-mudahan dimuliakan. Ada satu isu penting untuk terus menjaga kewarasan, yaitu soal Harun Masiku. Ada dua informasi atau dua judul berita yang agak mengganggu saya. Pertama itu dari saudara Novel. Dalam salah satu berita dia mengatakan, Novel, saya yakin Harun Masiku tidak ditangkap selama Firly di KPK. Satu lagi berita itu dinyatakan dalam sebuah media dikemukakan oleh Harun Al-Rashid, salah satu penyidik KPK yang dijuluki Raja OTT. Dia mengatakan, minta bantuan Kapolri, Harun Masiku saya tak sangkung, saya bungkus. Ada dua informasi itu. Hari ini sudah nyaris 3 tahun Harun Masiku tidak jelas keberadaannya. Tidak jelas karena disembunyikan atau bersembunyi. Tidak jelas karena memang sengaja tidak dicari atau dicari-cari di tempat yang tidak tepat untuk dicari. Bisa macam-macam. Tapi yang paling menarik adalah kenapa ada dua pernyataan yang seolah-olah mengonfirmasi Harun Masiku tak pernah mungkin bisa ditangkap selama periode Pak Firly sebagai pimpinan KPK. Ini seolah-olah memprovokasi. Ada kepentingan apa? Dan bukankah ini justru satu tantangan yang cukup baik untuk menunjukkan bahwa Firly integritasnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan karena dia bisa menangkap Harun Masiku. Jadi nampaknya dari dua pernyataan tadi, integritas Firly betul-betul sungguh-sungguh dipertanyakan dalam kasus Harun Masiku. Apakah dia salah satu pimpinan KPK yang bisa dipercaya integritasnya karena berhasil menangkap Harun Masiku. Karena seolah-olah ada relasi yang, kalau menurut berita-berita, ada kepentingan tertentu yang disembunyikan, tapi publik meraba-raba dan mencoba memahaminya. Harun Masiku itu bisa menjadi kata kunci untuk membongkar kasus yang lebih besar lagi. Dan kasus yang lebih besar lagi tak akan mungkin mau dibongkar oleh pimpinan KPK. Berita itu menunjuk ke arah itu. Sehingga kemudian ada dugaan relasi antara kepentingan yang lebih besar itu dengan ketua KPK. Ada dugaan seperti itu. Apalagi baru-baru ini salah seorang dari Komisi 3 mulai mempersoalkan itu dan mengatakan bahwa KPK sebenarnya sudah mengetahui keberadaan Harun Masiku. Kalau pernyataan ini benar, keterlaluan sekali KPK tidak melakukan tindakan yang secara sungguh-sungguh mencari Harun Masiku. Dan ini bisa jadi memperkuat sinyalemen-sinyalemen selama ini memang Harun Masiku dilindungi. Dan selama periode Firly, dia tak akan pernah mungkin bisa ditangkap. Apa betul begitu Pak Firly? Dan tidak ditangkapnya Harun Masiku makin mengukuhkan adanya relasi dan kepentingan itu yang sedang bekerja. Pak Firly, saatnya Anda membuktikan bahwa kepentingan itu tidak ada karena Anda berhasil menangkap Harun Masiku. Atau kibarkan saja bendera putih bahwa memang Anda tak mampu menangkap Harun Masiku, sehingga kemudian justifikasi adanya relasi untuk melindungi kepentingan yang lebih besar supaya tidak bisa ditelisik. Itu memang sebuah keniscayaan. Indikatornya dari berita yang beredar ada upaya untuk menyingkirkan para penyidik yang ingin memeriksa kasus ini.
Atau berkomunikasilah dengan Harun Rashid, minta tolong kepada Kapolri untuk membungkus Harun Masiku. Ini dikemukakan sekali lagi untuk menghidupkan marwah KPK, dan KPK itu benar-benar masih ada. Inilah saatnya. Dan sebenarnya ini kalau betul-betul Pak Firly serius dengan berbagai informasi itu, Harun Masiku bukan sesuatu yang sulit untuk ditangkap. Atau mungkin Pak Firly lagi sibuk ngurusin Formula E ya. Oh, kalau itu lain lagi ya. Saya menduga jangan-jangan sekarang sedang menyiapkan satgas baru untuk mengganti satgas Formula E yang sekarang sedang bekerja. Karena itu pola-pola yang bisa dilakukan untuk sungguh-sungguh melindungi apa yang seharusnya dilindungi oleh dia dan mencari-cari apa yang seharusnya tak perlu dicari-cari. Kita terus harus mencari kewarasan. Hidup KPK.